Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu komunikasi efektif. Daftar isinya adalah sebagai berikut. 1. Pengertian komunikasi. 2. Jenis-jenis komunikasi. 3. Membangun komunikasi efektif. Keempat, penerapan komunikasi efektif. Dan kelima adalah hambatan komunikasi efektif. Anggota kelompok saya adalah sebagai berikut. 1. Hangga Wingit. 2. Saya Faris Ahmad Firdaus. Ketiga, Hardama Artanugraha. Keempat, Raka Lang Satya Permana. Kelima, dari Marliansyah. Dan keenam, Septian Rifki Nur Sandi. Yang pertama, pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjalin sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Pengukuran efektivitas dari suatu proses komunikasi dapat dilihat dari tercapainya tujuan si pengirim pesan. Apakah tujuan itu tersampaikan atau tidak, itu akan sangat mempengaruhi keefektivitasan dari komunikasi tersebut. Yang kedua, jenis-jenis komunikasi. Jenis komunikasi terdiri dari yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi di dalam diri yang berfungsi agar adanya kreativitas imajinasi dan kedewasaan agar bisa mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya. Biasanya ini adalah ketika kita sedang ingin menentukan masalah yang besar untuk apakah itu baik bagi kita maupun buruk bagi kita. Itu akan sangat mempengaruhi dengan hasil apa yang akan kita tuju. Yang kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang dengan ciri adanya kontak secara langsung dan adanya percakapan. Ini sering terjadi, hal umumnya adalah percakapan antara dua orang teman, misalnya antara Anda dan saya, ataupun Anda dengan teman Anda. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi ini terdiri atas interaksi tatap muka dengan tujuan untuk saling berbagi informasi dan menyelesaikan suatu permasalahan. Biasanya komunikasi ini terjadi ketika kita sedang ingin mendiskusikan suatu permasalahan di dalam suatu organisasi. Untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu, kita harus berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Yang keempat, komunikasi massa. Komunikasi ini ditujukan untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak. Layaknya pemerintah yang ingin memberikan pesan kepada masyarakatnya perihal kesehatan, perihal politik, dan hal-hal lainnya. Yang ketiga, membangun komunikasi efektif. Untuk membangun komunikasi yang efektif, caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan komunikasi tatap muka. Dengan bertemu secara langsung, Anda akan lebih mudah meyakinkan lawan bicara Anda dan mampu membangun hubungan yang lebih kuat. Cara ini bisa dilakukan dengan cara kita bertemu secara langsung tatap muka di sebuah restoran atau di sebuah tempat. Yang kedua adalah mengkomunikasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Seperti gerakan non-verbal seperti mengangguk, tersenyum, dan sikap duduk ketika mendengarkan sangat mendukung terwujudnya cara komunikasi yang efektif.
Bahkan gerakan tangan seperti ini saja bisa menjadi cara yang efektif untuk berkomunikasi. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Untuk menunjukkan Anda adalah pendengar yang baik, bisa dengan cara menguraikan apa yang telah disampaikan oleh teman ataupun orang lain sebagai bentuk verifikasi atau sebuah penegasan. Juga sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain itu seperti. Keempat, membentuk keselarasan dalam komunikasi. Suatu pembicaraan akan menjadi sia-sia apabila tidak terdapat keselarasan, sebab tujuan dari komunikasi yang baik untuk membuat suatu hubungan bisa menjadi lebih erat, bukan membuat kecekcokan. Kelima, menghargai orang yang sedang berbicara. Untuk menciptakan informasi yang efektif dan membuat orang lain mengingat informasi tersebut lebih lama lagi, cobalah untuk menghargai lawan bicara, sebab terkadang mereka akan lebih memahami hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang keenam, memberikan informasi yang jelas. Komunikasi di tempat kerja biasanya melibatkan penyampaian informasi dari satu orang ke orang lain. Untuk itu, perlu menyampaikan informasi yang didapatkan dengan jelas dan akurat, secara mendetail dan tidak bertele-tele. Yang keempat, penerapan komunikasi efektif. Penerapan komunikasi efektif dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal efektif. Yang pertama, berlangsung secara timbal balik. Kedua, makna pesan dapat disampaikan secara ringkas dan jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah untuk dipahami. Yang keempat, cara penyampaian mudah diterima. Kelima, disampaikan secara tulus. Keenam, mempunyai tujuan yang bisa ditangkap jelas. Ketujuh, memperhatikan norma yang berlaku. Dan kedelapan, disertai dengan humor atau cara-cara menyenangkan lainnya. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal efektif. Yang pertama adalah penampilan fisik yang meyakinkan lawan bicara. Yang kedua, sikap tubuh dan gestur. Ketiga, ekspresi wajah. Ekspresi wajah sangat menentukan efektivitas dari komunikasi. Seperti halnya ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain tapi dengan wajah yang sedih, maka orang lain tersebut pasti akan merasa sulit untuk berbicara dengan Anda. Yang keempat adalah dengan sentuhan. Yang kelima, hambatan komunikasi efektif. Ada beberapa hambatan yang dialami ketika kita sedang mencoba untuk berkomunikasi efektif. Yang pertama adalah perbedaan status sosial antara komunikan dan komunikator. Yang kedua, problem semantik menyangkut bahasa yang digunakan komunikator dalam menyampaikan pesan. Kesalahan penyebutan bisa mengakibatkan sebuah kesalahpahaman dan beda penafsiran. Ketiga, distorsi persepsi. Disebabkan perbedaan cara pandang yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir pada orang lain. Hal ini menimbulkan hambatan perbedaan persepsi dan wawasan satu dengan yang lainnya. Yang keempat, terakhir adalah gangguan fisik, yaitu gangguan lingkungan fisik seperti suara riuh orang-orang, suara petir, hujan, dan cahaya yang kurang jelas. Yang kelima,
Perbedaan budaya. Dalam suatu organisasi terdapat beberapa suku, ras, dan bahasa serta agama yang berbeda sehingga ada beberapa penggunaan kata yang memiliki arti berbeda pada tiap suku. Keterbatasan saluran komunikasi, yaitu yang ke-6, adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi, misal sambungan telepon yang terputus-putus, suara radio yang hilang tenggelam, ataupun gambar yang buram. Yang ke-7, tidak ada umpan balik ataupun tanggapan. Hambatan di mana pesan yang disampaikan sang pengirim tidak diberi tanggapan. Maka yang selanjutnya terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia dan tidak efektif. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam jumpa.